Bentar ya. Screen gitu bisa nggak ya pakai Gmeet ya? Harus satu-satu ya? Saya mau share bukunya juga selain presentasinya. Sharing indikator. Nggak bisa, harus ini. Baiklah, kita ini aja. Bentar ya. PowerPoint ya. Nah, sifat mekanik ya. Pertama kita ini kan sifat mekanik dulu. Yang pertama, bentar. Nah, sifat mekanik ini definisinya yaitu sifat-sifat bahan ya yang mencakup kekuatan, ketangguhan, kekerasan, dan elastisitas yang akan berpengaruh terhadap beban, kekuatan, dan keselamatan apabila bahan digunakan sebagai alat konstruksi permesinan ya. Jadi kalau kalian lihat mesin-mesin industri ya, itu harus dibuat berdasarkan sifat mekanika ya sesuai dengan kegunaan alat tersebut ya. Jadi kalau kalian lihat di industri ya, ada masuk pertama kali itu kan ada mesin-mesin yang mempersiapkan bahan baku ya, ada reaktor, ada pompa, kemudian ada silo ya. Itu bahan-bahannya tuh berbeda-beda. Semua tergantung dari sifat proses yang dikerjakan ya. Kalau misalnya pada mesin yang digunakan untuk grinding. Nah, grinding itu apa? Grinding itu menghancurkan, penghancur. Nah, ini jelasnya terbuat dari baja ya, dan baja itu sendiri adalah alloy. Alloy itu adalah campuran ya, campuran. Nah, itu akan berbeda lagi kalau yang kita gunakan adalah sebuah reaktor ya. Di dalam reaktor ini ada reaksi kimia, kemudian ada tekanannya berapa atmosfer, kemudian ada temperatur suhu ya, kemudian ada pengadukan ya, kemudian apabila itu reaktornya bioreaktor maka ada enzim, ada bakteri ya, itu bahan yang digunakan akan berbeda lagi ya. Jadi sifat-sifat mekanik ini perlu diperhatikan ya, khususnya untuk bahan-bahan yang akan digunakan dalam konstruksi permesinan ya, dan ini didasarkan pada proses yang terjadi di dalamnya ya. Nah, kalau di e-book Corrosion Engineering ya, kalian buka, saat ini bisa kalian buka, silakan dibuka ya. Itu di chapter 5. Chapter itu bab yang berjudul materials ya. Kalian dibuka sekarang juga bisa, kan bisa dipakai HP ya, atau pakai kalau kalian kuliah ini pakai laptop, kalian bisa buka di HP. Kalau kalian kuliahnya ini pakai HP, kalian bisa buka di laptop ya, kan sudah di drive semuanya. Jadi bisa kalian lihat sewaktu-waktu ya. Nah, di chapter 5 ini sebetulnya ingin saya tampilkan ini. Jadi selain PPT, saya juga ingin menampilkan textbooknya ya, e-booknya itu. Jadi di chapter 5 kalian nanti akan mendapatkan beberapa istilah ya. Kalian akan menemui beberapa istilah-istilah terkait dengan material ini ya. Nah, ini kita nanti itu mengenal sifat-sifat
mekanik ya, beberapa ini yang penting, yaitu tensile strength ya. Tensile strength itu adalah kekuatan dalam daya tarik. Jadi ada alat ukurnya ya. Dan alat ukurnya ini alat ukur yang ada di laboratorium material ya. Ada di beberapa perguruan tinggi itu memiliki program studi namanya teknik material. Nah, kalian kalau pernah dengar ada beberapa jurusan ya di perguruan tinggi itu teknik material, itu di mana mereka memiliki laboratorium uji untuk material-material memang. Jadi kalau besi yang besi tempa itu tensile strength-nya berapa, kemudian kalau baja itu berapa, kemudian kalau aluminium berapa, stainless steel itu berapa, bahkan mungkin karet ya, kemudian campuran karet ya, rubber ya, kemudian kalau plastik, polimer, komposit itu tensile strength-nya berapa, itu bisa diuji di laboratorium mekanika. Atau mungkin kalau kita di jurusan teknik mesin, nah ini juga ada pengecekan mekanika bahan ya. Nah, kemudian ada yield point, ada elastic limit, ada strength, ada rupture, ada fatigue ya. Nah, fatigue itu sebetulnya istilah dasarnya secara kata itu adalah kelelahan. Nah, gimana tanda-tandanya lah? Kalau kalian lihat ya, kalian punya sepeda motor ya atau mobil, kan ada peleknya. Kalau sudah pada penggunaan pada waktu tertentu ya, si pelek ini kan terkena beban. Ya. Nah, seiring berjalannya waktu, seiring dengan pemakaian, seiring dengan adanya moisture, itu akan timbul semacam serat-serat rambut. Nah, itu adalah tanda-tanda fatigue atau kelelahan kalau bahasa arti translate-nya itu kelelahan. Nah, kalau sudah mulai di besi itu atau baja itu sudah mulai ada kayak serat-serat gitu ya, itu tandanya sudah ada istilahnya itu defisiensi dari kualitas bahan tersebut ya, sudah mulai lelah ya. Nah, kemudian kalau kalian sambil buka e-book kita ya, nah kalian akan mendapati istilah-istilah ini ya. Kelihatan ya, jelas ya ini sheet anunya ya, share screen-nya ya. Nah, kalian nanti kalau kalian membaca di e-book itu ada beberapa istilah. Ada ASTM, ada AIC, ada UNS, ada ASM ya. Ini apa ini semua ya? Nah, ini adalah suatu standar internasional untuk material. Ya, standar internasional untuk material ini berupa apa saja? Nah, itu nanti ada standar yang berupa komposisi ya. Kalian catat sendiri ya, apa yang tidak saya sampaikan di screen ini kalian catat sendiri. Yang pertama yaitu tentang komposisi ya. Apa itu besi? Apa itu baja? Apa itu stainless steel ya? Itu semua ada komposisinya yang tergantung dari berapa banyak ya campuran logam yang ada di dalamnya. Jadi kalau kalian melihat logam ya, jenis-jenis logam, kalau di struktur kimia itu ya, kan nggak cuma ada besi, ada nikel, ya, ada krom, ada aluminium, ya, kemudian ada lagi apa lagi ya, kuprum, ya, itu kan kalau di struktur kimia itu struktur nama periodik unsur, ya, ingat kan? Ingat ya? Periodik unsur itu kan ada barisan logam ya, ada barisan kolom ya, baris dan kolom yang menjelaskan tentang logam. Nah, material yang kita pakai untuk konstruksi itu beberapa material
terdiri dari campuran dari logam-logam tersebut. Ya, nah itu ndak asal ngawur buatnya, ada standar internasionalnya. Ya, nah standar internasional itu menjelaskan kalau campuran-campuran itu berapa persen ya, dan ada selain kuantitas ya, juga ada kualitasnya. Jadi kuantitasnya itu berupa berapa persentase komposisi masing-masing logam ya. Kemudian kalau kualitasnya itu ada standar pengukuran ya. Nah, kalau di bab 5 di e-book Corrosion Engineering ya, kalian nanti akan mendapati di bab 5 itu ada tabel ya. Jadi tabel itu menjelaskan kalau campuran materialnya sekian persen unsur A, sekian persen unsur B, sekian persen unsur C. Nah, hasil testing material-materialnya itu berapa? Nah, hasil testingnya parameternya ya ini yang tadi saya jelaskan sebelumnya, ada tensile strength-nya berapa, elastic limit-nya berapa. Biasanya elastisitas limit ini terkenal dengan nama modulus of elasticity. Jadi kalau kalian lihat besi baja tuh keras ya, atos kayak gitu. Tapi itu dia ada elastisitiesnya ya, ada elasticity-nya, ada kekuatan, ada istilahnya tuh nilai kerusakan. Jadi pada angka keberapa dia akan pecah. Nah, itu ada ukurannya. Dia ditekan dengan tekanan berapa pon dia akan pecah ya. Kemudian dia akan bisa korosi. Korosi itu apa ya? Karat ya. Itu pada saat kena moisture berapa. Nah, itu ada ukuran-ukurannya ya. Dan ukuran kekuatannya itu tergantung dari komposisi material yang ada di dalamnya. Nah, nanti saya jelaskan komposisinya itu yang berapa yang standar. Ya. Nah, kembali ke istilah-istilah ini ya. Jadi dalam membuat suatu material itu ada ketentuan internasionalnya. Ya, salah satunya pertama yaitu ASTM. ASTM ini kepanjangan dari American Society for Testing Material. Nah, jadi di sini kan ada kata testing material. Jadi material-material yang eh, kita miliki itu ada standar-standar ukurnya, ada parameter-parameternya yang berdasarkan pada pengujian. Nah, pengujian itu lalu dibakukan. Dibakukan itu artinya diformalkan ya, dijadikan satu patokan standar internasional dan dicatat di dalam ASTM ini. Nah, jadi kita nggak bisa melenceng ya atau tidak mengikuti kaidah aturan yang ada di ASTM karena ini berlaku secara internasional. Agar apa? Agar ada keseragaman secara internasional bahwa misalnya baja tekan untuk pembuatan reaktor ya di negara Cina dan di negara Amerika, mungkin di Jepang atau kita membuat itu standar testingnya seragam ya. Kalau misalnya kita misalnya ya membeli sebuah bejana reaktor di Jerman buatan Eropa ya dengan baja campurannya itu persentasenya sekian gitu ya. Lalu kuat tekannya berapa? Kuat tekannya katakanlah kita lihat di ASTM itu tercantum nilai yang standar. Nah, standar ini juga berlaku bagi eh, reaktor atau bejana ini yang kita beli kalau dari negara lain. Jadi sama ya. Jadi dengan campuran yang sama, buatan Amerika, buatan Cina, buatan Jerman itu harusnya memiliki standar testing yang sama karena ini mengacu pada ukuran internasional, standar internasional. Namanya ASTM ya, American Society for Testing Material ya. Paham ya? Nah, kemudian yang kedua yaitu ada AIC. Ya, AIC itu kepanjangan dari The American Iron and Steel Institute. Ya, nah kalian tahu nggak bedanya antara iron dan steel? Nah, ya kan? Iron itu besi,
Kalau steel itu baja, ya. Jadi kalau iron itu memang masih murni, ya, Fe, besi dalam rumus kimia itu Fe, logam, ya. Kalau steel itu baja sudah ada campurannya di dalam itu. Nah, persentase campurannya berapa? Nah, itu ada standar internasional, ya. Karena kalau standar internasional ini tidak diikuti kaidahnya, maka untuk negara-negara pembuat itu akan kesulitan dalam menerapkan aplikasi dari masing-masing material ini, ya. Nah, kemudian standar yang ketiga yaitu UNS. UNS ini Unified Numbering System. Nah, apa maksudnya dari Unified Numbering System? Unified Numbering System ini kaitannya dengan satuan. Nah, kalau misalnya kita tadi itu ya, nah ini ada material-material uji ya, ada tensile strength, elastisitas limit, ada strength, ada rupture, ada fatigue, elongation ya. Nah, ini kan mereka semuanya ini ada satuannya. Nah, satuannya ini diseragamkan juga secara internasional ya oleh Unified Numbering System ya, baik angkanya maupun satuannya, terutama satuannya. Jadi kalau kita membuat satu standar ukuran ya. Kalau memang secara internasional itu pakai pound, pound itu LBS ya biasanya namanya. Maka semua negara harus menggunakan LBS atau pound itu tadi ya. Jangan jadi pada saat nanti kita menghitung atau melihat speknya, jangan hanya dilihat dari angkanya, tapi juga harus dilihat dari satuannya ya. Angkanya sama, tapi satuannya berbeda. Ya jelas berbeda nilainya. Ya, paham ya? Paham ya? Ya, kayak misalnya 1 kilo itu sama dengan 1000 gram, kayak gitu ya. Jadi yang diperhatikan tidak hanya angkanya, tapi juga harus satuannya ya. Jangan sampai 1000 kilo dengan 1000 gram. Lihatnya cuma 1000 sama dengan 1000-nya, sama 1000-nya, tapi satuannya tidak dilihat. Tuh ini sama Bu Feni, ini juga 1000 juga loh, tapi satunya kilo, satunya kilogram, satunya gram, ya jelas berbeda, ya kan beratnya. Nah, jadi unified itu menseragamkan semua sistem penomoran, ya. Jadi numbering system, pemberian nomor, sistem penomoran, ya. Nah, kemudian yang keempat itu ada ASM. Nah, ASM ini adalah American Society of Metals ya. Di sini itu ASM ini fokus pada logam, khususnya logam. Di sini logam itu banyak campurannya. Coba kalau kalian lihat ya di bab 5 itu ya. Bab 5 sampai pertengahan ya itu ada macam-macam campuran logam ya. Eh, Kalau kalian mendapati kata alloy, ALLOY, alloy. Alloy itu artinya campuran, ya. Nanti di sana itu ada logam apa iron sendiri, ada aluminium campurannya, magnesium campurannya, ya. Kemudian ada kobalt, ada kuprum, ya. Nah, nanti kalian akan mengenal semuanya itu, ya. Tapi untuk in detailnya kita di pertemuan yang akan datang ya, untuk logam dan campurannya itu apa saja ya. Kita akan mengenali satu persatu secara umum ya. Baik, ada yang ditanyakan untuk istilah-istilah ini? Ada yang sambil membuka e-book? Ada yang sambil membuka e-book? Ada yang sambil buka e-book? Iya, Bu. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini pengenalan singkat mengenai bentar ini silikon. Untuk ini besi dan campurannya. Nah, ini kita pelan-pelan kita belajar satu persatu ya. Nah, kita menuju ke slide berikutnya.
yaitu tentang metals and alloy ya. Metal itu besi ya, alloy itu campuran ya. Kalau kalian baca nanti di e-book itu menemukan kata alloy ya, itu artinya campuran ya. Nah, jadi kalian nanti kalau tahu di pabrik, wes iki ya besi ini kelihatannya sama aja mesinnya, itu tidak sama ya, berbeda-beda ya. Nah, ini kita mengacu ke literasi yang kita pakai ya. Ada beberapa contoh, ini contoh saja ya Mbak-mbak dan Mas-mas ya. Untuk selebihnya masih banyak campuran-campuran lain ya. Kalau di list itu tentunya kalau kita punya semacam handbooknya ASTM ya, kita melihat besi dan campurannya tuh bisa ratusan jenisnya. Ya, iya benar. Ini memang yang lebih fokus, yang lebih in detail dalam membahas tentang campuran-campuran besi dan sifat-sifatnya memang teman-teman kita yang di teknik material. Nah, kita hanya belajar untuk mengetahui terkait dengan fungsinya di teknik kimia ya. Nah, ini kita mengenal yang pertama yaitu cast iron. Cast iron itu kalau di Indonesia kan kurang lebih pendekatannya sama dengan besi tempa. Besi tempa ya. Di sini ada beberapa istilah namanya white cast iron, ada malleable iron dan ada ductile iron ya. Nah, ini tidak murni besi saja. Di cast iron ini ada campuran ya, ada campurannya silikon tapi persentasenya itu kecil ya, hanya 1-3% saja. Nah, kalian pasti akan tanya, 1-3% ini mengikuti standar apa Bu? Ya, tak kembalikan lagi. Tadi kita mengenal ada ASTM ya. Nah, standar 1-3% silikon di dalam cast iron ini tidak asal dalam menentukan 1-3%-nya ini. Mengacu ke ASTM ya, ada aturan yang dibuat oleh ASTM bahwa cast iron itu mengandung 1-3% silikon ya. Nah, itu ini contoh dari penerapan atau aplikasi dari standar-standar internasional yang tadi saya jelaskan di depan. Ya. Kemudian yang kedua ada high silicon cast iron. High itu tinggi ya. Nah, tentunya high silicon cast iron ini silikonnya lebih tinggi daripada yang cast iron. Nah, tapi di sini ASTM ya, kembali lagi ASTM ini kan yang mengatur tentang eh, jenis-jenis besi dan campurannya, persentasenya ya, baik kualitas maupun kuantitas, numbering yang tadi saya jelaskan di depan. Nah, komposisi-komposisi ini ada ketentuannya ya. Nah, untuk membuat suatu high silicon cast iron itu ditambahkan silikon itu tujuannya untuk menahan korosi. Ya, ingat ya. Tujuan adanya silikon oksida ini untuk menahan korosi. Ya, korosi itu penyebab utamanya adalah faktor environment nomor 1. Kemudian nomor 2 adalah faktor bahan kimia yang digunakan ya. Nah, jadi faktor utama korosi itu kalau tadi saya sebut adalah environment atau lingkungan. Ini terkait dengan moisture content dari lingkungan, baik itu moisture content dari udara maupun moisture content dari pengaruh air ya. Nah, kalau yang kedua yaitu tentang bahan kimia ya. Kalau kita akan membuat suatu reaktor yang di dalamnya ada sifat-sifat proses yang asam ataupun basa, ya, maka kita harus menggunakan reaktor yang berbahan tahan korosi. Nah, salah satunya adalah dengan material yang memiliki lapisan SiO2 atau silikon. Nah, ketentuan dari ASTM berapa banyak silikon yang harus dicampurkan di dalam material ini. Nah, ini ada ketentuannya. Ketentuannya itu ya, material ini akan tahan korosi
dengan minimum campuran silikon sebesar 14%. Ya, minimum 14%. Kalau silikonnya itu kurang dari itu, apalagi yang ini, cast iron ini cuman 1-3%, maka dia akan lemah ya dalam menahan korosi ya. Nah, oleh karena itu untuk cast iron maupun high silicon cast iron tentunya penggunaannya berbeda ya. Kalau high silicon cast iron itu memang untuk permesinan-permesinan yang ada proses-proses kritikal terhadap korosi ya. Nah, ini salah satu aplikasi yang tadi saya sebutkan diatur oleh ASTM ya. Oke. Lanjut yang ketiga yaitu jenis cast iron alloys. Nah, ini campuran. Kalau tadi yang pertama ada cast iron yang sifatnya lebih murni ya, murni besi, hanya silikonnya 1-3%. Nah, kita sekarang yang ketiga ini mengenal yang namanya cast iron tapi dia ada campurannya. Nah, campurannya bukan silikon, tapi di sini ada nikel dan krom. Ya, nikel dan krom itu juga termasuk satu unsur logam ya. Jadi kalau kalian lihat di unsur periodik unsur itu yang ada gambar kotak-kotaknya itu ya, teknik kimia itu. Nah, itu kan bagian unsur logam itu kan ada di baris dan kolom tersendiri. Nah, di material yang ketiga, di sini kita mengenal material campurannya adalah nikel. Ini lambangnya adalah Ni dan Cr atau krom. Nah, ini ada yang namanya kita kenal sebagai nickel resist dan nickel hard. Nah, di sini itu yang namanya nickel resist itu nikel yang kadar pencampurannya persentasenya tinggi. Di mana di sini nikel resist itu sebesar 14-32% nikel ya. Kemudian ada tambahan komposisi krom sebesar 1,75 sampai 5,5 ya. Nah, ini ketentuannya untuk nikel resist itu seperti ini. Resist itu artinya adalah tahan ya, dia bisa menahan korosi, kemudian menahan moisture ya dari lingkungan ya, kemudian tahan terhadap benturan ya. Di sini ada Ni resist terdiri dari nikel dan krom yang cukup tinggi kadarnya ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya Ni hard atau nickel hard. Hard itu keras ya sebetulnya artinya. Di sini komposisi nikel dan kromnya lebih rendah, tapi masih cukup untuk menahan reaksi-reaksi korosi. Nah, ketentuannya Ni hard itu berapa persen? Nah, di sini ada 4% nikel dan kromnya 2% ya. Ini sudah cukup kuat untuk menahan reaksi-reaksi yang korosif ya. Baik. Nah, yang keempat kita mengenal namanya karbon steel. Nah, karbon steel ini campuran baja karbon, di mana kita mengenal baja ini memiliki tingkat kekerasan dan kekuatan ya yang cukup tinggi ya. Di sini saya tuliskan hardness dan strength ya. Untuk berapa ukuran hardness-nya, berapa ukuran strength-nya, kalian bisa lihat di tabel di bab 5 ada namanya ada tabelnya ya tentang ukuran hardness dan strength dari carbon steel. Nah, yang jenis kelima yaitu stainless steel. Nah, kita sering sudah familiar ya kalian dengan istilah dan nama material stainless steel ini yang kita kenal sebagai satu, kalau di Indonesia kan itu kita kenal sebagai baja tahan karat ya, stainless steel ya. Nah, kalau di tabel bab 5 kita ada tabel 5.1 ya. Ini mengacu ke AIC, mengacu ke UNS ya. Ya, kalian kenal kan tadi AIC apa, UNS apa ya. Ini
di dunia ya, yang di standar dunia ini internasional ya, kita mengenal ada 4 jenis stainless steel ya, ada 4 jenis ya. Jadi beda-beda ya 4 jenis ini. Nah, 4 jenis ini dibedakan atas komposisi masing-masing komponennya ya. Saya nggak bisa buka di sini ya untuk bab 5-nya ya dari corrosion engineering ya. Kalian buka sendiri ya. Jadi ada tabel yang gambarnya tuh melintang gitu ya. Tabel 5.1 namanya. Jadi di situ ditampilkan 4 jenis stainless steel ya. Ada persentase-persentase komponennya masing-masing. Kemudian ada ukuran-ukuran, nilai-nilai ukuran-ukuran ujinya ya berbeda-beda ya, serta kegunaannya, contoh kegunaannya masing-masing. Nah, itu ya. Baik, itu adalah beberapa contoh besi dan campurannya. Nah, kalau kalian tanya, apakah ini saja besi dan campuran itu? Enggak, masih banyak lagi. Karena kita mengenal unsur-unsur logam itu kan banyak ya, ada magnesium ya, ada kobalt ya, ada kuprum dan lain sebagainya. Nah, itu nanti di pekan depan kita in detail mendefinisikan masing-masing logam dan campurannya serta kegunaan masing-masing untuk apa ya. Nah, itu tadi kita masih membahas sifat thermal, sifat mekanik ya. Nah, ada pertanyaan terkait dengan sifat mekanik ini sebelum kita melangkah ke sifat thermal? Ada yang ditanyakan? Baik, kita ke screen berikutnya. Masih bisa melihat ya screen-nya ya? Masih jelas ya? Iya, Bu. Suara saya juga cukup jelas ya. Ya. Nah, sifat yang kedua. Nah, sekarang kita melangkah ke sifat yang kedua, yaitu sifat thermal. Kalau mekanik tadi terkait dengan mekanikanya ya. Ya, sekarang kalau sifat thermal itu ini kalau kita lihat kata thermal pasti di pikiran kita terkait dengan suhu, panas ya. Ya, thermal ya. Nah, betul ya, sifat thermal itu nah di sini didefinisikan sebagai sifat-sifat bahan yang mencakup konduktivitas thermal ya. Konduktivitas itu adalah daya hantar. Nah, konduktivitas itu adalah daya hantar ya. Thermal berarti daya hantar suhunya. Artinya itu kalau kita ada ini loh Mas dan Mbak-mbak, ada mata kuliah perpindahan massa dan panas ya. Kalian tahu kan ada mata kuliah perpindahan massa dan panas. Ya, semester berapa saya enggak ingat. Kalian pasti sudah membaca itu ya untuk mata kuliah tersebut. Nah, konduktivitas thermal itu kaitannya dengan daya hantar panasnya. Ya, nanti di kuliah perpindahan massa dan panas kalian akan lebih mendetil belajar tentang konduktivitas thermal ya, perhitungannya, sifat-sifatnya, kemudian macam-macam konduktivitas thermal itu apa saja, itu di mata kuliah yang lain, tidak dibahas in detail di sini. Di sini kita hanya membahas sifat-sifat thermalnya dari material ya. Jadi sifat-sifat bahan itu nantinya mencakup ini. Ya, yang nomor 1 adalah daya hantar panas atau konduktivitas thermal. Kemudian yang kedua adalah kapasitas panas. Nah, kalau kapasitas panas itu dilambangkan dengan C, ya, berapa kalor kapasitas panas yang bisa istilahnya itu dimiliki oleh material ini, ya. Kemudian ketahanan thermal. Nah, ketahanan thermal ini seberapa tahan material ini digunakan untuk suhu tertentu karena kita kan tahu ya proses-proses kimia di dalam mesin itu hampir semuanya mengeluarkan suhu yang tinggi. Hampir semuanya tuh membutuhkan suhu tinggi, ya. Apalagi kalau sifatnya itu eksoterm, dia mengeluarkan suhu tinggi. Bahkan kalau reaktor itu ya, reaktor di beberapa industri itu suhunya bisa ribuan derajat Celcius, ya, ribuan derajat Celcius. Sifatnya eksoterm seperti
reaktor-reaktor yang menggunakan itu CaO ya, CaO di dalam materialnya itu, kalau CaO itu kena air ya, itu akan menimbulkan panas yang tinggi ya, sifatnya eksoterm. Oleh karena itu sifat termal ini perlu jadi perhatian penting untuk memilih material, karena hampir semua proses di industri kimia itu eksoterm, mengeluarkan suhu tinggi ya. Nah, oleh karena itu efek-efeknya harus dipelajari. Nah, ini sebutkan ya. Dan efek-efeknya dalam perubahan-perubahan panas yang ekstrim. Nah, misalnya di dalam reaktor ya, dan di dalam bejana yang bertekanan dan suhu tinggi, misalnya boiler. Nah, kalau reaktor itu kan suhu tinggi pasti harus kita pertimbangkan, karena reaksi kimia itu rata-rata eksoterm yang mengeluarkan suhu tinggi ya. Kemudian ada tekanan tinggi ya, tidak hanya suhu yang tinggi tapi tekanannya juga tinggi ya. Nah, sehingga kita harus benar-benar bisa memilih bahan apa yang sesuai untuk reaksi yang demikian. Nah, contoh mesin yang kedua yaitu boiler. Boiler itu penghasil panas ya dari air ya. Boil itu kan mendidih artinya. Nah, boiler itu adalah air yang dipanaskan, di mana panas yang terbentuk itu menjadi bahan untuk pemanas mesin-mesin di dalam industri ya. Jadi air ini dipanaskan ya. Biasanya tuh nggak cuma air, ada juga boiler oil. Nah, kalian mungkin belum pernah tahu ini ya. Jadi boiler itu kalau yang umumnya kita tahu itu adalah air yang dipanaskan ya. Tapi kita juga memiliki boiler jenis lain, yaitu minyak yang dipanaskan. Nah, pasti kalian tanya, kenapa kok ada boiler air, ada boiler minyak? Nah, ini terkait dengan sifat titik didihnya. Kalau boiler air, ya, kalian tahu nggak? Tahu kan? Air itu mendidih di suhu berapa? Suhu berapa? Air itu mendidih. Kalau kalian memasak air itu, kalau sudah mendidih itu suhunya berapa? Kalau dicek pakai termometer atau termokopel, berapa? Air berapa? Berapa? Nah, 100 kan? Nah, 100 derajat Celcius, otomatis uap air yang dihasilkan juga kurang lebih 100 derajat Celcius, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya kita membutuhkan suhu yang lebih tinggi dari 100 derajat Celcius, maka boiler air itu kurang tepat, ya. Maka kita harus memilih fluida lain. Nah, sudah ada teknologi yang memfasilitasi itu, yaitu boiler minyak. Jadi yang dipanaskan itu adalah minyak, ya, di mana minyak ini memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada air, ya, sehingga pada saat memanaskan boiler minyak ini, panas yang dihasilkan juga lebih tinggi dari 100 derajat Celcius, ya, paham ya? Jadi ada boiler itu tidak hanya air. Kalau kalian tahunya boiler misalnya lagi PKL atau lagi magang, tahunya boiler air, ya nggak apa-apa untuk mengetahui. Tapi saya tambahkan lagi bahwa boiler tidak hanya memanaskan air, tapi juga ada boiler minyak, ya, yang dipanaskan itu minyak. Panas yang dihasilkan lebih tinggi, ya. Oleh karena itu material-material yang digunakan untuk mesin-mesin ini juga diperhatikan sifat termalnya, ya, khususnya untuk mesin-mesin yang terkait dengan suhu tinggi, ya. Baik. Nah, untuk menunjang pembelajaran kita terhadap sifat termal, ya, mengacu ke e-book Corrosion Engineering, kita menggunakan chapter 2. Ya, chapter 2. Kalian buka chapter 2 yang judulnya adalah Corrosion Principle, ya, di mana subbabnya, subchapternya adalah 2.8 yang judulnya adalah Effect of Temperature, ya, efek dari temperatur, ya. Ini kita karena berbincang-bincang tentang suhu, ya. Jadi chapter yang terkait adalah yang terkait dengan efek-efek dari
panas ya, efek dari temperatur ya. Nah, jadi di setiap pembahasan sifat-sifat dari bahan itu subbabnya berbeda ya di corrosion engineering ya, di buku e-book kita ya. Tapi tidak semua materi itu kita pakai, hanya tertentu yang kita butuhkan ya. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini kok enggak kelihatan ya. Sebentar. Nah, saya ganti ini aja. Efek dari temperatur. Nah, ini saya tekankan ya. Saya informasikan ke kalian bahwa di hampir semua reaksi kimia itu ada kenaikan temperatur ya. Jadi temperatur itu akan naik di hampir semua reaksi kimia proses ya. Nah, itu yang perlu jadi catatan pentingnya itu. Oleh karena itu temperatur ini efeknya luar biasa ya. Nah, di buku Corrosion Engineering itu kita lihat ada grafik ya. Ada grafik demikian. Nah, ada dua grafik longitudinal ya. Ada grafik A dan ada grafik B ya. Di mana sumbu X-nya itu adalah temperatur, sumbu Y-nya adalah corrosion rate. Corrosion rate itu derajat korosi ya. Makin tinggi corrosion rate-nya ini maka derajat korosinya ini akan makin tinggi juga. Nah, di sumbu X ini temperatur ya, makin ke kanan temperaturnya makin tinggi ya. Nah, di sini apa bedanya kurva A dengan kurva B? Nah, di sini ini kurva A dan kurva B ini itu menunjukkan A dan B ini adalah satu campuran yang berbeda. Di sini ada komposisi campurannya ya. 18 krom dan 8 nikel di dalam H2SO4 ya. Yang B itu 18 krom dan 8 nikel di dalam HNO3 ya. Kalian tahu ya, H2SO4 dengan HNO3 itu sama-sama asam ya. Tapi mana yang lebih kuat antara H2SO4 dengan HNO3? Ayo siapa yang bisa menjawab? Mana yang lebih kuat? Antara asam sulfat dengan asam nitrat, H2SO4 dan HNO3. Mana yang lebih kuat? Ayo siapa menjawab? Asam sulfat. Betul ya. Asam sulfat itu adalah asam yang kuat. Nah, di sini kurva A itu menunjukkan kurva dari bahan A yang direndam di dalam asam sulfat. Kalian lihat ya, lihat dia itu tingkat corrosion rate-nya itu lebih tinggi daripada yang B ya, pada suhu yang lebih cepat juga ya, pada suhu. Jadi temperaturnya itu di bawah B, dia sudah memiliki rate korosi yang lebih tinggi. Jadi di sini terlihat jelas bahwa semakin asam ya, maka temperaturnya itu akan cepat naik dan korosinya itu juga akan meningkat seiring dengan temperaturnya. Kalian bisa lihat ya bedanya A dengan B. Kalau B ini kan ada perlambatan temperatur yang sampai sekian masih 0, mungkin ya enggak 0 ya, ini mungkin ada sedikit di atas 0 tipis ya. Dia lambat, kemudian baru dia naik, corrosion rate-nya baru naik lambat. Tapi kalau A ini kan tidak. Dia dari awal, dari 0, itu langsung cenderung naik, temperatur maupun korosinya. Sehingga di sini terlihat jelas bahwa semakin asam, ya, maka reaksi korosinya itu akan lebih cepat. Nah, ya. Jadi kurva A itu menunjukkan reaksi korosi yang rapid. Rapid itu cepat. Jadi kalau kalian mendengar kata rapid itu artinya cepat sekali ya. Kurva A menunjukkan reaksi korosi yang rapid atau cepat dan kurva B itu menunjukkan reaksi korosi yang lebih lambat ya. Nah, ini faktor yang sangat menentukan adalah kadar keasamannya ya. Nah, sehingga di sini itu terlihat bahwa
temperatur yang makin tinggi, maka efek korosinya juga akan makin tinggi, ya. Nah, ini salah satu contoh yang dituliskan di literatur kita, ya. Baik. Kemudian kita masuk ke sifat yang ketiga, yaitu sifat elektrik, ya, sifat elektrik. Nah, sifat elektrik ini, ini penting sekali. Kaitannya dengan apa? Nah, ini kaitannya yaitu dengan sifat-sifat bahan yang mengacu pada perilaku material terhadap aliran listrik. Ya. Nah, aliran listrik ini penting untuk proses seleksi. Proses seleksi itu pemilihan material terkait untuk aplikasi-aplikasi tertentu seperti material isolator, konduktor, atau semikonduktor. Nah, apa sih artinya material isolator, konduktor, dan semikonduktor ini? Nah, isolator itu adalah penahan. Nah, isolator dan konduktor itu sesuatu yang berkebalikan, ya. Kalau isolator itu menahan, ya. Kalau konduktor itu menghantar, ya. Konduktor itu menghantar. Kalau isolator itu menahan. Nah, terkait dengan kelistrikan, kita harus mengenal material ini, material yang bagaimana yang bisa menghantarkan kelistrikan ini dengan baik. Isolator itu material mana yang bisa menahan kelistrikan dengan baik. Kalau konduktor itu material mana yang bisa menghantar kelistrikan dengan baik. Nah, kalau semikonduktor, semikonduktor ini posisinya ada antara isolator dan konduktor. Tapi di sini parameternya adalah ada ukurannya, ada nilainya. Semikonduktor itu dinyatakan sebagai material yang memiliki sifat tersebut sesuai dengan uji ukur yang dilakukan terhadap material, ya. Nah, material-material yang berbeda ini, ya, yang memiliki sifat isolasi atau konduksi, ini akan mempengaruhi dalam aplikasinya untuk mengantarkan listrik atau menahan arus listrik atau interaksi di dalam medan elektromagnetik, ya. Nah, setiap peralatan di industri itu setiap alat itu, setiap mesin itu memiliki medan elektromagnet, ya, kalau kita ukur, ya. Jadi kalau kalian nanti mengenal ISO, ya, di ISO itu ada ISO 45001 dan 14000 itu terkait dengan safety, ya, keamanan, dan terkait dengan keamanan lingkungan. Manajemen lingkungan. Di situ ada alat ukur, ya. Alat ukur medan elektromagnetik di masing-masing mesin. Tujuannya untuk apa? Untuk keselamatan kerja, ya. Karena apa? Setiap mesin, ya, yang memiliki daya hantar listrik dan ada interaksi pengaruh terhadap medan elektromagnetik di sekitarnya. Tentunya ini akan membahayakan pekerja yang ada di sekitar mesin tersebut atau pekerja yang mengoperasikan mesin tersebut. Oleh karena itu, kalau sebuah industri itu menerapkan ISO yang 14001 dan 45001, maka sudah harus memiliki alat ukur medan listrik untuk masing-masing mesinnya, untuk area kerjanya. Karena jika industri ini memiliki mesin yang memiliki arus kuat terhadap lingkungan sekitarnya, ya, atau menghantarkan listrik yang cukup kuat, maka pekerja harus dilengkapi dengan alat pelindung diri yang sesuai, yang memadai, ya. Nggak boleh terus lembean pakai pakaian biasa jadi operatornya mesin yang seperti itu, ya, memiliki medan elektromagnet kuat. Nah, ini berbahaya sekali untuk keselamatan kerjanya, ya. Makanya kalau kalian lihat di pabrik, ya, lihat pekerja yang mengoperasikan reaktor-reaktor bertekanan tinggi, bersuhu tinggi, itu pakaiannya itu, ya, pakaian sebagai teknisi reaktor, harus menggunakan pakaian yang ada isolasinya, yang menahan arus listrik.
ya, menggunakan sarung pengaman ya yang anti medan elektromagnetik ya. Nah, kemudian menggunakan kacamata yang anti medan elektromagnetik itu harus digunakan karena dia bekerja di mesin yang memiliki interaksi kuat dalam medan elektromagnetik ya. Nah, oleh karena itu sifat-sifat bahan ini sangat diperlukan untuk acuan proses-proses kelistrikan terjadi pada alat tersebut ya. Nah, di e-book kita corrosion engineering untuk kaitan dengan elektronik ini kita mengikuti chapter 8 ya, judulnya Other Environment. Subchapternya itu 8.24 yaitu electronic equipment. Silakan bisa dibuka ya, kalian yang sedang membuka e-book ya bisa dibuka chapter 8 ya, electronic equipment. Nah, electronic equipment ini ya, efeknya itu apa yang perlu diperhatikan? Kalau tadi sudah yang pertama ini adalah pemilihan bahan ya. Jelasnya tadi kita mengenal bahan yang sifatnya menghantar panas, ada yang sifatnya yang menahan panas ya. Nah, ini ada guidance-nya, ada petunjuknya ya dari ASTM ya. Nah, kemudian yang perlu lagi disebutkan yaitu teknik coating. Coating itu apa? Coating itu memberikan lapisan ya. Coating itu memberikan lapisan di permukaan bahan, lapisan tipis di permukaan bahan. Ini kaitannya dengan penetrasi moisture. Nah, kalian lihat ya bahwa kelistrikan itu akan mudah terkonduksi oleh air. Ya, ingat ya. Nah, oleh karena itu untuk permesinan-permesinan yang memiliki medan elektromagnetik tinggi atau mesin-mesin yang sifatnya itu memiliki konduktivitas elektrisiti yang tinggi, maka mesin ini harus dilapisi teknik coating, yaitu coating ini untuk menutup pori-pori dari material agar tidak mudah ada penetrasi moisture. Penetrasi itu apa? Penetrasi itu adalah masuknya molekul zat tertentu ke dalam material utama melewati pori-pori kecil ya. Nah, kan kita kan nggak bisa melihat moisture itu seberapa besar ya titik-titik airnya ya. Kita bisa melihat itu dalam bentuk dew. Dew itu ya kecil sekali ya. Yang tanpa kita sadar bahwa udara kita itu juga memiliki moisture ya yang akan mempengaruhi bahan. Oleh karena itu bahan material ini di-coating. Nah, di-coating itu sudah pori-porinya itu tertutup oleh lapisan coating sehingga moisture dari udara itu tidak mudah penetrasi ke dalam material. Ya, karena apa? Kalau ada penetrasi moisture, maka akan berbahaya karena moisture ini akan membuka aliran electricity, ya. Nah, itu yang penting di situ. Ini yang kita ambil dari e-book corrosion engineering, ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, ini adalah materi kita hari ini tuh ya. Tadi sudah ada sifat mekanik, ada sifat thermal, kemudian yang terakhir adalah sifat elektrik ya. Monggo, ada yang mau tanya? Untuk bahan semua sudah saya kirimkan ya. Kalian bisa simpan ya. Silakan. Silakan, ada yang mau tanya? Cukup? Izin bertanya. Ya, silakan Mas Anur Rahmat. Panggilannya siapa Mas Rahmat? Ya, Mas Rahmat. Ya, silakan. Kenapa kalau di wilayah gardu induk yang digunakan Iya. untuk distribusi listrik bertegangan tinggi itu di bawahnya itu tanahnya itu dikasih kerikil-kerikil kecil-kecil gitu Bu seluruhnya. Kenapa kok gak dibiarkan tanah aja atau mungkin dicor gitu atau gimana? Itu kenapa kok seperti itu? Oh gitu ya.
Nah, kalau terkait dengan standar tersebut ya, kalau kita melihat tujuannya itu apa, ada kerikil-kerikil itu tujuannya adalah untuk menahan ya, menahan menstabilkan groundingnya. Kan di bawah itu kan ada ground ya, di mana arus listrik itu kalau di ground kan itu akan netral, benar kan? Ya, netral kan ya. Kalau misalnya ada tiba-tiba ada kenaikan arus tiba-tiba, maka kan harus safety-nya harus seperti itu. Nah, tujuannya ada pembebanan. Di situ tuh kerikil itu maksudnya pembebanan itu untuk menstabilkan tanah yang ada di bawahnya, ya, menguatkan. Di situ tuh menguatkan agar apabila di grounding itu daya tahannya tuh meningkat, ya, lapisan tanah di bawahnya tuh akan lebih rapat dalam menahan arus listrik yang digroundingkan tersebut, paham ya? Kalau tidak ada penahannya, maka di dalam tanah itu kan material itu akan terpecah-pecah, ya. Nah, dengan adanya penahanan, maka tanah itu lebih kompak. Ya, tahu kompak ya? Kompak itu lebih mampat, lebih padat sehingga pada saat ground itu arus itu bisa lebih ditahan. Nah, itu tujuannya seperti itu. Ada pembebanan supaya kompak untuk ngeground kan di bawahnya. Jadi itu bukan hiasan ya, tapi memang ada tujuannya. Ya, paham ya, Mas Rohmat ya? Oh ya, terima kasih Bu. Iya, ya sama-sama. Di sini ada mahasiswa atau mahasiswi yang juga sambil kerja di industri khususnya. Ada nggak? Nah, kalau ada, nah tadi yang sudah saya jelaskan. Sekarang kalau kalian sedang di lapangan, ya khususnya kalian di pabrik ya, di lapangan, kalian amati. Nah, sekarang jadi ngerti material kan, ngerti bahan, ya. Nah, mungkin kalau yang di QC lagi sampling ke lapangan, ya, ngambil sampel di mesin itu sambil dilihat materialnya. Sekarang ngerti material sekarang, ya. Nah, itu nanti kalian lihat bahan-bahan itu akan berbeda-beda di setiap mesin, ya. Kalian lihat ya, kalian boleh sekarang sudah punya ilmunya sedikit, itu bisa lihat aplikasinya langsung di pabrik, ya. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada sudah cukup saya kira ya. Saya akhiri kuliah kita hari ini ya. Terima kasih buat mas-mas dan mbak-mbak yang hadir. Untuk Mbak Naili saya tolong dibantu list absennya ya. Iya, Bu. List absennya teman-teman ya. Baik. Oke, saya tutup kuliah hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semuanya ya. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Baik, saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan live.